Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada di hari yang baru ini dalam keadaan yang sehat, tubuh yang kuat. Itu bukan karena kita mampu, tapi itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah di hari yang baru dalam setiap pekerjaan aktivitas kita, mari sama-sama kita siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan melalui renungan singkat di pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada di hari yang baru ini, itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kami mau melangkah untuk melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami di hari ini. Tapi sebelumnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, agar kebenaran firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi menjadi rema, bertumbuh, berbuah, berdampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema renungan kita di pada pagi hari ini adalah memakai kacamata surga. Dengan ayat pokok kita, Kolose 3 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pembahasan renungan kita di pada pagi hari ini, Natal mengajar kita melihat hidup dengan perspektif kekekalan. Natal mengajar kita untuk melihat dengan sudut pandang kekekalan. Apa itu kekekalan? Kekekalan adalah sifat keilahian Allah atau sifat keilahian Bapa yang tidak pernah habis-habisnya. Kekekalan itu bersifat abadi, tidak ada akhirnya. Natal, pembahasan kita, Natal mengajar kita. Kita sekarang masih berada di dalam suasana Natal, di mana seluruh umat Kristen di dunia ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia di dalam dunia. Tetapi banyak orang Kristen juga yang berpikir atau merayakan Natal itu sebagai suatu kebiasaan, suatu tradisi di mana rumah-rumah sudah mulai dihias dengan pernak-pernik Natal, adanya kebiasaan tukar-menukar kado. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti arti dari kelahiran Tuhan Yesus yang sesungguhnya, arti dari Natal yang sesungguhnya. Arti Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana hati kita menerima Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat di dalam hati kita. Bagaimana hati kita menerima Tuhan dan kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kelahiran Tuhan, apakah sukacita, damai sejahtera itu hanya ada pada bulan Desember saja? Saat kita merayakan atau saat kita kumpul-kumpul bersama dengan keluarga, merayakan setiap acara-acara Natal, pesta-pesta Natal, adanya sukacita, damai sejahtera, apakah kita rasakan pada saat bulan Desember saja? Pada saat kita ada di tengah-tengah persekutuan acara-acara Natal di gereja-gereja, tetapi Natal yang sesungguhnya bagaimana Tuhan lahir dan berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11, firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu. Dalam pengertian ini, sukacita Natal atau kabar baik tentang juru selamat relevan setiap hari terjadi. Bukan hanya pada bulan Desember saja atau pada tanggal 25 Desember saja. Adanya sukacita Natal, damai sejahtera Natal. Tetapi firman Tuhan katakan, hari ini telah lahir bagimu. Hari ini berarti setiap hari Tuhan Yesus ada. Dan dia mau
bekerja dalam kehidupan kita. Tapi tergantung hati kita yang menerima Tuhan Yesus Kristus itu untuk lahir dan bertata, memegang sepenuhnya kehidupan kita, itu tergantung kepribadian kita masing-masing. Bagaimana kita menerima Tuhan itu. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus untuk lahir dan bertata di dalam kehidupan kita, sukacita Natal itu, damai sejahtera Natal itu tidak berlalu begitu saja pada bulan Desember. Tapi kita akan membawa damai sukacita Natal itu di setiap hari-hari kita. Walau menghadapi persoalan, pencobaan, badai-badai kehidupan kita tetap menghadapinya dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena kita sudah percaya, kita sudah merayakan Natal di mana Tuhan Yesus telah lahir. Firman Tuhan katakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Juru Selamat Tuhan Yesus telah lahir sebagai Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita dari setiap masalah kita, dari setiap badai-badai pencobaan kita. Kalau kita mampu menghadapinya dengan sukacita, damai sejahtera, berarti kita sudah menerima Tuhan Yesus itu untuk lahir dalam kehidupan kita. Sehingga setiap masalah, badai, pencobaan yang datang, kita mampu untuk menghadapinya dengan sukacita. Damai sejahtera Natal itu ada dalam kehidupan kita dan kita bawa di setiap hari-hari kita. Di setiap pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan. Ada sukacita, ada damai. Karena Tuhan Yesus telah lahir bagi saya dan saudara. Selanjutnya, tentang tujuan Allah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus. Tujuan Tuhan Yesus Kristus untuk lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa, memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak oleh karena dosa-dosa kita, dan membawa harapan. Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia untuk membawa harapan yang baru, harapan serta kehidupan yang kekal. Kelahiran Tuhan Yesus membawa kehidupan yang kekal melalui kasih-Nya yang tak terbatas di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Allah mengaruniakan Tuhan untuk lahir ke dunia ini sebagai jalan kita untuk menuju kehidupan yang kekal. Tanpa kelahiran Tuhan Yesus tidak ada keselamatan, tidak ada karya penebusan bagi kita umat manusia. Tapi karena Tuhan Yesus telah lahir dan firman Tuhan katakan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, hidup yang abadi, bukan kesenangan dunia yang sementara. Kesenangan dunia ini saat kita mati sudah kita tinggalkan di dunia ini. Tapi kalau kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk lahir dalam kehidupan kita, otomatis kehidupan kita memikirkan hal-hal atau kehidupan yang abadi bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita masuk di dalam ayat pokok kita, di dalam Kolose 3 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat ini mengajak kita orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kita mengarahkan diri kita sepenuhnya bukan lagi kepada hal-hal duniawi, kesenangan duniawi, kegembiraan duniawi yang bersifat sementara. Tetapi kalau kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau Dia Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kita akan mampu menghidupkan karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kita mau menerima hidup yang kekal, hidup yang abadi, yang akan kita terima nantinya. Makna dari ayat-ayat kita pada renungan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kita mengutamakan hal-hal yang bersifat surgawi. Tuhan Yesus telah lahir ke dunia
di mana Ia membawa terang, sukacita, damai sejahtera, surgawi. Dia bawa ke dunia ini agar kita umat manusia juga dapat menerima jalan untuk menuju kehidupan yang kekal itu. Fokus kita, tujuan kita sekarang ini adalah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu lahir dan kita menerima Tuhan Yesus dan membiarkan Tuhan Yesus sepenuhnya bertata di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu untuk memikirkan apa yang menjadi hal-hal kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita belum menerima Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuhnya dalam kehidupan kita, otomatis kita tidak akan mampu untuk melewati hari-hari kita dengan sukacita, dengan damai. Untuk itu mari kita terima Tuhan Yesus, kita buka hati kita, biarkan Tuhan Yesus lahir dalam hati kita, dan bekerja sepenuhnya untuk mengendalikan kehidupan kita. Poin yang kedua, hidup dalam Kristus. Pasalnya yang ketiga dalam Kolose, berbicara tentang manusia yang baru. Telah dibangkitkan bersama Kristus, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti menghidupi identitas baru dengan melakukan kehendak Tuhan dan memancarkan kasih-Nya dan memancarkan kasih Tuhan terhadap orang lain. Setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita harus memancarkan itu juga kepada orang lain. Kita menghidupi hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, harapan kekal. Ayat ini mengajarkan kita atau berbicara tentang melalui nata kelahiran Yesus membawa harapan hidup yang kekal. Fokus pada perkara yang di atas, membantu umat untuk menjaga perspektif bahwa tujuan akhir iman Kristen adalah persekutuan kekal dengan Tuhan yang melampaui segala kekayaan duniawi. Kekayaan duniawi hanya sementara, kesenangan, kegembiraan duniawi itu hanya bersifat sementara. Mari kita fokuskan kehidupan kita untuk memikirkan apa yang kekal. Tujuan kehidupan kita, mari kita fokuskan untuk menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah nantinya. Mari kita fokus untuk melihat kehidupan kita, pandangan kita menggunakan kacamata surgawi melalui karakter Tuhan Yesus yang telah datang. Kita menghidupi karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita. Setelah kita menerima Tuhan lahir dalam kehidupan kita, dalam hati kita harus menghidupinya juga dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat memperoleh kehidupan yang abadi, itu kehidupan yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita, terima Tuhan Yesus itu lahir dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan Yesus bertata sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dan kita menghidupi kasih Tuhan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Si Tuhan, kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan di pada pagi hari ini, singkat kiranya dapat memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami, beri kami hati yang mau membiarkan Engkau lahir dan bertata dalam kehidupan kami. Kami merasakan sukacita di setiap hari-hari kami melakukan setiap aktivitas kami dengan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami siap untuk melangkah di hari yang baru ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.